Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkejut mendengar kabar sahabatnya, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula 2015 hingga 2016. Anies mengaku mengenal Tom sebagai sosok berintegritas tinggi dan lurus, yang selalu prioritaskan kepentingan publik dan fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit, ujar Anies. Namun, Anies juga menghormati proses hukum yang berjalan. Dia percaya aparat penegak hukum menjalankan proses hukum yang transparan dan adil. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom, katanya. Anies juga berpesan agar Tom Lembong tak berhenti mencintai Indonesia. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, paparnya. Kasus dugaan korupsi dalam impor gula tahun 2015 hingga 2016 ini baru menjerat 2 tersangka, yaitu Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 dan Charles Sitorus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Dalam kasus ini, ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu gula kristal mentah, GKM, gula kristal rafinasi, GKR, dan gula kristal putih, GKP. Mudahnya adalah GKM dan GKR adalah gula yang dipakai untuk proses produksi, sedangkan GKP dapat dikonsumsi langsung. Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong saat menjadi Mendak, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP, itu pun harus sesuai dengan kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Namun, menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM yang kemudian diolah menjadi GKP. Jaksa mengatakan Tom Lembong menekan surat penugasan ke PT PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah GKM impor itu menjadi GKP. Total ada 9 perusahaan swasta yang disebutkan, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan PT KTM. Atas pengetahuan dan persetujuan tersangka TTL, Thomas Trikasih Lembong, persetujuan impor GKM ditandatangani untuk 9 perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, kata Abdul Kohar selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. Padahal, menurut jaksa, yang terjadi adalah GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka Rp 3.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, HET. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp 105 per kilogram. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara, imbuh Abdul Kohar. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin turut sedih Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus impor gula 2015 hingga 2016. Tom Lembong merupakan kokapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, di Pilpres 2024.
Ya saya turut bersedih sebenarnya, kata Caimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Caimin berharap Tom Lembong diberi kesabaran dan kekuatan atas status yang ditetapkan. Semoga Pak Tom sabar dan tetap kuat, ya harap Caimin.